Pada video ini, kita akan belajar cara mensketsakan sinyal-sinyal dasar yang akan penekanannya ke sinyal-sinyal eksponensial kompleks. Nah, untuk video ini, fungsi-fungsinya saya akan ambil dari library NumPy, yang linknya dapat Anda lihat di sini. Nah, langkah pertama, kita akan mengimport library NumPy dan juga library matplotlib untuk menggambarkan fungsi-fungsi kita. Nah, untuk memulai, saya akan membuat suatu variabel bebas bernama T di sini. Di sini fungsi ini akan membuat suatu array dari 0 hingga 10 dan ukuran array-nya 100. Apabila ditampilkan ini akan seperti ini, 0 hingga 10 dan ini adalah ukuran array-nya ada 100. Nah, kita akan coba pertama-tama membuat fungsi kuadrat. Salah satu cara menulis kuadrat di Python adalah dengan menggunakan bintang-bintang di sini, dan tentu saja terdapat banyak fungsi lain yang juga berfungsi sama untuk menyatakan kuadrat. Kemudian fungsi ini akan saya gambar, jadi memakai plot, variabel bebasnya T, dan fungsinya bernama A1, kemudian saya beri nama pelabelan pada sumbu X dan sumbu Y-nya. Ya, seperti ini, seperti kita lihat di sini, 10 kuadrat adalah 100, dan fungsi kuadrat memang tampak seperti ini. Kita akan coba misalnya kita menjalankan fungsi yang lain, misalnya square root, akar. Seperti ini. Kemudian kalau kita jalankan, dia hasilnya seperti ini, yang memang jika dihitung, akar dari 10 sekitar 3, sekian. Ya, atau misalnya di sini akar dari 4, apabila diambil garisnya di sini, dia akan mendapatkan angka sekitar angka 2 di sini. Nah, selain plot, kita juga bisa memakai stem. Stem ini sering dipakai apabila fungsi yang kita ingin gambarkan berupa fungsi diskrit, alias dia tidak punya nilai di antara nilai-nilai pecahannya. Ya, jadi dia hanya punya nilai dari 0, 1, 2, tapi tidak punya nilai saat setengah, 1,5, dan seterusnya. Di sini variabel bebasnya saya beri nama N, dan di sini 0, 11, dan jumlah elemennya ada, 0 hingga 10, jumlah elemennya ada 11. Apabila dijalankan, kita lihat di sini, dia akan membuat suatu array yang hanya memiliki bilangan-bilangan bulat. Nah, saya akan membuat fungsi yang lain, yang misalnya namanya A2 di sini, yang juga merupakan fungsi kuadrat. Kemudian kita akan mensketsakan fungsi itu dengan perintah stem. Dan tentu saja di bawahnya di sini adalah penamaan dari sumbunya. Nah, stem ini akan menghasilkan seperti ini, seperti yang kita lihat di sini, dia hanya punya nilai saat N itu bilangan bulat, dan misalnya di sini 10 kuadrat adalah 100. Nah, untuk fungsi dasar yang pertama,
saya akan menggambarkan fungsi sin, dan di sini saya ingin menggambarkan langsung untuk fungsi waktu kontinu dan diskrit. Nah, pada fungsi ini saya untuk yang kontinu saya membuat suatu fungsi dari 0 hingga 13, kemudian jumlah elemennya ada 100, sedangkan untuk fungsi yang diskrit, karena dia hanya punya nilai saat bilangannya bilangan bulat, maka saya buat elemennya ada 14. Dan fungsinya di sini saya beri nama A1 dan A2 saja, semuanya merupakan sinus dari variabel bebasnya. Nah, karena saya ingin menggambarkan dua buah gambar secara bersebelahan, saya memakai fungsi subplot. Di sini subplot 1, 2, 1 berarti ada dua buah gambar, yaitu satu buah baris, dua buah kolom, dan ini merupakan gambar yang pertama. Nanti apabila untuk grafik kedua kita pakai 1, 2, 2, berarti ada satu buah kolom, satu buah baris, dua buah kolom, dan ini merupakan gambar kedua. Pada gambar pertama kita gambarkan T dan A1, kita beri nama label dan warnanya merah. Sedangkan untuk gambar kedua kita pakai N-nya, variabel bebasnya, dan fungsi A2, dan kita memakai stem. Apabila dijalankan, ini akan seperti ini. Nah, ini seperti yang Anda lihat, dia menggambarkan fungsi sinus dari 0 hingga 13. Fungsi sinus ya. Dan ini terlihat ya sekitar dua buah gelombang ada di situ. Fungsi ini seperti yang terlihat di sini merupakan fungsi periodik. Yang di stem di sini dia juga menyerupai sinus, tapi seperti yang Anda dilihat di sini dia tidak periodik karena tidak ada perulangan nilai yang sama dalam setiap perulangannya. Tentu saja jika Anda ingin mencobanya untuk nilai yang lebih lebar, Anda bisa mengganti 13 dan 14 di sini sesuai dengan kebutuhan Anda untuk melihat apakah benar-benar tidak periodik fungsi di sini. Nah, kita akan coba fungsi yang lain. Oh, tentu saja jika Anda ingin menggambarkan fungsi cos, Anda tinggal mengganti sin di sini menjadi cos. Kemudian kita, pelabelannya, pelabelannya harus diganti tentu saja. Nah, ini kita akan mendapatkan fungsi cos. Kita juga bisa mengganti-ganti frekuensinya. Saya copy saja di sini. Misalnya kita ingin frekuensinya 1/4 pi. Pi kita bisa ngambil dari pi di 6pi. np.pi ya seperti ini misalnya. Kemudian labelnya saya biarkan cos dulu saja. Ya. Nah, apabila dijalankan, dia fungsinya akan seperti ini.
Benar ya? Dan seperti dilihat di sini periodenya sekitar 2pi, benar enggak? Jadi seperti kita lihat pada fungsinya, frekuensi sudutnya adalah 1/4 pi, 1/4 pi. Kemudian kita akan mendapatkan periode dengan rumus 2pi per omega. Periodenya 8. Ya, periodenya 8 di sini. Ya, periodenya 8 karena ya karena omeganya di sini 1/4 pi. Nah, untuk yang diskrit kita juga melihat di sini bahwa fungsinya benar-benar sama dan periodenya juga adalah 8. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kemudian persis di N sama dengan 8 di sini, dia nilainya sama dengan 0. Kita bisa juga membuat fungsi yang sama di sini dengan menggunakan sin. Untuk sin kita akan mendapatkan fungsi yang seperti ini, periodenya juga 8. Nah, fungsi basic lainnya, contohnya adalah eksponensial. Di sini saya memiliki ya T, variabel bebasnya dari 0 sampai 10 kali ini. Untuk yang linear kita pakai 100 buah elemen, untuk yang diskrit kita memakai 11 buah elemen. Kemudian ini eksponensial yang turun, yang digayeng minus angkanya. Kemudian ya saya akan gambarkan fungsinya dengan warna merah pada bagian plot yang pertama, dan saya akan menggambarkan fungsi yang diskritnya pada bagian plot yang kedua. Nah, hasilnya seperti ini, dia eksponensial yang turun, dan tentu saja kalau diskrit dia juga sama eksponensial yang turun, cuma dia hanya punya nilai saat N ini bernilai bilangan bulat atau integer. Nah, fungsi lainnya yang juga terkenal adalah fungsi pangkat yang diskrit. Ya. Maaf, bukan yang diskrit, tapi ya yang pangkatnya bukan eksponensial, tapi pangkat dari suatu angka. Di sini kita misalnya bisa mencoba angka setengah. Kemudian pangkat. Kemudian yang diskrit juga dibuat sama saja. Tapi dari N. Apabila digambarkan di sini, ya, fungsinya seperti ini. Jadi misalnya setengah pangkat 0 adalah 1, setengah pangkat 1 adalah setengah, ya sama di sini juga. Setengah pangkat 2 adalah 1/4, setengah pangkat 3 adalah 1/8, dan seterusnya. Untuk yang diskrit juga menarik apabila Anda ingin mencoba yang minus. Maaf.
Ini karena minusnya saya ingin masukkan ke pangkat. Nah, ini akan menghasilkan gambar seperti ini. Jadi, setengah pangkat 0,1, minus setengah pangkat 0,1, minus setengah pangkat 1, minus setengah pangkat 2, seperempat, dan seterusnya. Fungsi lain yang juga cukup terkenal adalah fungsi undak. Nah, ini ada berbagai macam cara untuk menggambarkannya. Salah satu caranya adalah dengan fungsi Heaviside di sini. Jadi di sini karena fungsi undak, saya ingin melihat nilai T-nya, variabel bebasnya dari negatif. Dan ya, saya ingin menggambar fungsi Heaviside di sini, kemudian saya gambarkan memakai plot. Nah, gambarnya seperti ini, dia adalah fungsi undak. Nah, apabila Anda ingin membuat fungsi undak dengan amplitudo yang berbeda, Anda bisa memakai misalnya 2 kalinya seperti ini. Tentu saja di sini angkanya akan 2 kali lebih besar. Fungsi lain yang cukup terkenal, kita kenal dengan fungsi sin, yaitu seperti sinus yang teredam. Di sini saya memakai T1 seperti fungsi sebelumnya, yaitu dari negatif 10 hingga 10. Kemudian apabila kita plotkan, dia akan membuat fungsi sin seperti ini. Berikutnya, saya juga ingin mengenalkan fungsi kompleks. Jadi kadang-kadang terdapat fungsi yang terdiri dari fungsi real dan fungsi imajiner. Salah satu contohnya adalah eksponensial kompleks seperti ini. Ya, di sini saya memiliki suatu fungsi dengan nama X besar. Nah, dia eksponensial kompleks, pangkatnya di sini kompleks, dan seperti dengan menggunakan persamaan Euler, kita bisa mendapatkan persamaan seperti ini, cos minus sesuai dengan pangkat minusnya di sini, ya, J sin. Dan yang di dalam kurung ini menyesuaikan pangkatnya dari pangkatnya tersebut. Nah, seperti yang kita lihat di sini, fungsi eksponensial kompleks, dia memiliki bagian realnya berupa fungsi cos dan bagian imajinernya berupa fungsi sin. Nah, di sini saya ingin membuat variabel bebas dengan nama W sesuai dengan rumusnya, dan X di sini saya tuliskan eksponensial dan kompleks sesuai dengan pangkatnya yang di atas. Kemudian saya ingin menggambar bagian imajiner dan juga bagian realnya. Di sini saya ingin menggambarkannya dalam satu buah grafik yang bagian realnya berwarna merah dan bagian imajinernya berwarna biru. Kemudian saya ingin yang berwarna biru bagian imajinernya dibuat dari garis putus-putus. Di sini yang lainnya merupakan pelabelan dari sumbunya dan juga pemberian judul. Dan karena di sini ada 2 buah grafik yang digambarkan, ada baiknya jika saya menuliskan legend atau keterangan dari grafiknya. Ya, demikian hasilnya seperti Anda lihat di sini, bagian realnya yang merah di sini merupakan fungsi cos sesuai dengan rumusnya tadi, bagian real fungsi cos, dan bagian imajinernya merupakan minus dari sinusnya, yang merupakan yang imajinernya digambarkan dengan garis biru dan putus-putus. Apabila Anda lebih tertarik untuk melihat bagian absolutnya, dan juga bagian sudutnya, Anda bisa mengganti perintahnya dengan absolut magnitudo ya.
magnitudo, dan sudutnya. Ya, seperti ini. Nah, di sini akan mendapatkan fungsi seperti ini, yang untuk kasus ini memang magnitudonya 1 untuk sudut berapapun, karena magnitudo adalah angka yang di depan E pangkat di sini, yang merupakan nilai 1. Ya, demikian penjelasan saya mengenai fungsi-fungsi atau sinyal-sinyal dasar yang sering Anda temui. Jadi, sekedar meringkas, kita telah belajar cara menggambar fungsi square root, akar, fungsi kuadrat, cos, dan sinus. Dan tentu saja Anda bisa juga memakainya untuk tangen, misalnya, atau arkes tangen, dan fungsi-fungsi trigonometri lainnya. Kemudian kita telah belajar fungsi eksponensial real. Kemudian juga di sini fungsi pangkat. Kemudian fungsi unda atau step. Kemudian fungsi sing. Dan fungsi eksponensial kompleks. Demikian penjelasan saya, semoga bermanfaat.